Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bista'in ala umuri dunya wad din. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulih wa nabiyyil karim wa urufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatina adalana fi imillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan di dalam hadis beliau, man salatul isya fi jama'atin faka'annama nisfu lailih wa man salat subha fi jama'atin faka'annama nisfa laila kullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, seseorang yang ia mengerjakan salat isya secara berjamaah, maka ia bagaikan menghidupkan separuh daripada malam. Dan barang siapa seseorang yang ia mendirikan salat subuh secara berjamaah, maka seorang tersebut ia bagaikan menghidupkan semalaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seutama-utamanya kita, seutama-utamanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang ingin mendapatkan kemuliaan yang tertinggi derajat kita di sisi Allah, yaitu apa kata Nabi? Mendirikan salat subuh berjamaah. Di antaranya banyak saudara-saudara kita yang pada saat waktu yang mulia tersebut, ya Allah Subhanahu wa taala, di pertiga malam Allah tidak akan menyia-nyiakan daripada doa seorang hamba tersebut. Yang terkhususnya di waktu subuh, seseorang yang ia senantiasa menjaga daripada salat subuhnya secara berjamaah, maka Allah akan memberikan kepadanya keselamatan daripada umurnya. Keseluruh rezekinya diliaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menginginkan daripada nikmat yang Allah khususkan kepada kita, maka hendaknya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah yang Allah khususkan kepada kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan salat. Apa kata Rasulullah? Pernah di suatu ketika seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ia senantiasa salat subuh berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia istiqomah bersama Rasul. Maka ini seorang sahabat ketika pekerjaan ini seorang sahabat cuman berdagang pada saat itu di dekat daripada kota Madinah, di dekat daripada kota Masjidun Nabawi pada saat itu. Ini Rasulullah menanyakan kepada ibu daripada seorang sahabat Rasulullah, wahai Umayyah, apakah engkau tidak melihat Sulaiman bin Amr yang pada saat ini yang ia istiqomah bersamaku, tapi dia tidak ada di Masjid Nabawi, di masjidku, kata Nabi, dia tidak berjamaah kepadaku. Kemana ia? Wahai Rasulullah, ini dijawab oleh ibu Sulaiman bin Amr. Apa kata ibunya? Pada saat itu ia melakukan ibadah semalaman penuh kepada Allah. Hai Rasul. Apa jawab Rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam senyum sehingga gigi geraham beliau itu kelihatan, saking mulia, saking
senang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah, wahai seorang ibu, wahai Umay, ketahuilah bahwasannya yang paling mulia daripada ibadah tersebut semalaman beribadah kepada Allah, melainkan ia solat subuh berjamaah, kata Rasulullah. Itu lebih daripada pahala yang Allah khususkan, yang Allah lebihkan daripada pahala mendirikan ibadah semalaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita inginkan. Inilah kita sebagai hamba Allah. Dan juga jikalau kita mendirikan salat subuh kita, hendaknya kita sesudahnya kita berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk berzikir, untuk memperbanyak sholawat. Apa saja zikir yang kita lakukan, itu semuanya akan mendapatkan rezeki yang banyak. Jadi kalau sebaliknya, seseorang yang ia sudah setelah subuh ia tidur, maka Allah akan menyempitkan, seseorang tersebut akan disempitkan oleh Allah sehingga sulit untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Pada inilah setelah sholat subuh tersebut hendaknya kita memperbanyak daripada berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Itu merupakan pernah di suatu ketika Mbah Amin Pasuruan ditanya oleh seorang sahabat. Ini seorang sahabat, seorang pemuda menanya kepada Mbah Amin Pasuruan, wahai Mbak, apa jawab ini pemuda? Tanya pemuda ini, saya ini selalu hidup susah, saya ini selalu tidak berkecukupan untuk mencukupi daripada anak istri. Maka saya mau melihat, mau tahu betul bahwasanya apa daripada solusi untuk memperbanyak rezeki sehingga saya dapat memenuhi kebutuhan anak dan istri saya. Apa jawab bahwasanya? Kamu tidak usah banyak daripada omong. Mendingan kamu sholat subuh berjamaah, istiqomah berjamaah. Jikalau kamu tidak percaya yang saya omongkan, silakan caci maki saya, kata beliau. Ini saking beliau saking percaya betul daripada omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita, dan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala-pahala yang Allah khususkan, dan mengharapkan pahala yang Allah luaskan rezeki kita daripada keberkahan salat subuh dan berzikir setelah salat subuh. Itu yang kita harapkan sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala muliakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, memuliakan kita dengan daripada bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat aku sampaikan. Apabila ada salah satu kata, aku mohon maaf pada Allah, aku mohon ampun. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.